Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Bella Octavia Putri sebagai MC yang akan membawakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu penyuluhan mengenai pentingnya konseling case pro, pranikah, dan perencanaan kehamilan hingga pentingnya rutin ANC bagi ibu hamil di masa pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu pendahuluan, menyampaikan salam, perkenalan, menjelaskan tujuan, kontrak waktu, dan produksi pada push di tengah pandemi COVID-19, serta cara penggunaan alat kontrasepsi berupa kondom dan upaya pencegahan umum COVID-19. Setelah itu tujuan dan manfaat pemeriksaan kehamilan, tujuan kunjungan K1, tujuan kunjungan K2, tujuan kunjungan K3 dan K4, tip atau panduan pemeriksaan kehamilan selama pandemi COVID-19. Setelah itu, acara yang terakhir yaitu penutup. Yang pertama, tanya jawab, menanyakan kembali pada audiens tentang materi yang diberikan, kemudian menyimpulkan hasil penyuluhan dan memberi salam penutup. Setelah ini, materi akan saya berikan kepada Dewi Puspitasari. Silakan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pentingnya konseling kesehatan reproduksi pranikah kehamilan dan perencanaan kehamilan dengan alat kontrasepsi kondom hingga pentingnya rutin ANC bagi ibu hamil di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, apa sih pentingnya konseling prakehamilan? Bagi pasangan usia subur yang mendambakan kehamilan, sangat dianjurkan untuk dapat mengikuti konseling prakehamilan. Anda bisa menghubungi dokter atau bidan untuk berkonsultasinya. Sedangkan selama masa konseling prakehamilan, informasi yang diperlukan berupa yang pertama, data biografi diri Anda secara lengkap seperti nama, umur, alamat, dan pasangan. Yang kedua, riwayat kesehatan baik riwayat kesehatan Anda atau keluarga Anda. Apakah Anda pernah menderita diabetes, jantung, paru-paru, dan lain-lain. Yang ketiga, riwayat genetika. Yang di sini yang dimaksud genetika itu, apakah di dalam keluarga Anda terdapat kelainan keturunan, baik kejiwaan maupun kelainan darah dan cacat bawaan. Yang keempat, pertanyaan singkat tentang pribadi Anda. Di sini yang berkaitan dengan kemungkinan apakah akan terjadi penyimpangan genetik dalam keluarga dan keturunan kelak. Yang terakhir, perilaku hidup dan aktivitas seksual, kecanduan obat ataupun alkohol, apakah Anda perokok, pola makan Anda bagaimana, dan aktivitas olahraga Anda. Di sini ada upaya pencegahan umum COVID-19 yang dapat dilakukan. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun mengalir sedikitnya 20 detik atau gunakan hand sanitizer bila tidak ada air. Yang kedua, menghentikan kebiasaan buruk seperti merokok, minum alkohol, narkoba, dan lain-lain. Yang ketiga, menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh dengan olahraga teratur. Yang keempat, meningkatkan status gizi dengan mengonsumsi makanan mengandung zat nutrisi dan mikroelemen atau vitamin yang diperlukan tubuh dalam persiapan kehamilan. Di sini bisa mengonsumsi kacang-kacangan atau ikan. Selanjutnya, perencanaan finansial yang matang untuk persiapan pemeliharaan kesehatan dan persiapan menghadapi kehamilan dan persalinan. Yang terakhir, persiapan secara psikologis dan mental agar kehamilan yang akan dijalani tidak menimbulkan ketegangan atau ketergantungan.
Di sini terdapat artikel bagaimana dengan kesehatan reproduksi selama pandemi COVID-19. Di sini dijelaskan, kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi dalam situasi apapun, termasuk pada situasi bencana. Demikian halnya dengan kesehatan reproduksi yang merupakan bagian dari kesehatan. Dari situ dapat dijelaskan, pelayanan kesehatan reproduksi harus ada dan tersedia pada situasi apapun, baik situasi normal ataupun situasi bencana. Di sini ditujukan agar hak kesehatan reproduksi dapat tetap terpenuhi pada saat bencana. Penduduk yang terdampak harus memiliki akses informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi. Di masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat tetap boleh menikah, tetapi dianjurkan untuk menunda hamil. Karena hamil di masa wabah ini, kondisi fisik ibu hamil menjadi lemah dan mudah tertular virus corona. Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, masyarakat boleh menikah tetapi dilarang untuk hamil, tetapi harus menunda dulu. Karena hamil di tengah pandemi COVID-19 sangat beresiko, karena kondisi fisik ibu hamil menjadi lemah dan mudah tertular virus corona. Karena ibu hamil yang positif corona, jelas Marianus Maukuru SEMPH akan membawa resiko bagi janin atau anak bisa cacat fisik maupun otak. Akan berpotensi menimbulkan kematian bagi ibu, anak, jika ingin berhubungan suami istri, pakailah kontrasepsi atau alat KB. Karena faktor ini, sehingga kami dari BKKBN himbau kepada pasangan usia subur atau PUS yang tersebar di Provinsi NTT untuk menunda hamil di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk mendapatkan pelayanan KB, kalian atau Anda agar bisa datang ke puskesmas, pustu, atau dapat menghubungi bidan atau PLKB atau kader PKPN yang ada untuk mendapatkan alat kontrasepsi. Bagi pasangan usia subur atau PUS, silahkan menghubungi petugas puskesmas, pustu, atau kader PKPN di lingkungan terdekat untuk mendapatkan alat kontrasepsi. Semuanya diperoleh secara gratis tanpa pungutan biaya. Di sini dijelaskan, kesehatan reproduksi selama pandemi, khususnya di NTT, tetap masyarakat diperbolehkan untuk menikah, tetapi dianjurkan untuk menunda kehamilan. Dan jika mereka tetap ingin berhubungan suami istri, sebaiknya mereka menggunakan alat kontrasepsi atau alat KB. Dan untuk mendapatkan pelayanan KB, mereka dapat datang ke puskesmas, putu, atau instansi kesehatan lainnya. Dan untuk mendapatkan alat kontrasepsi, semuanya diperoleh secara gratis tanpa pungutan biaya. Yaitu di sini ada penggunaan alat kontrasepsi berupa kondom. Cara penggunaannya di gambar dapat dilihat dengan jelas dan di penjelasan juga sudah ada. Yang pertama, kondom digunakan sebelum penis mendekati vagina atau alat kemaluan wanita. Sebelum digunakan, terlebih dahulu periksa kondom. Apabila pria tidak disirkumsisi, ujung kulit penis harus ditarik ke belakang sebelum memasukkan kondom. Yang keempat, gunakan kondom pada penis yang sedang ereksi, panjang penis sampai mencapai rambut pubis di pangkal penis. Yang kelima, pastikan terdapat pelumas. Yang keenam, setelah ejakulasi, pria harus menarik kembali penisnya. Yang ketujuh, untuk mencegah kondom terlepas atau mengalami kebocoran cairan akibat ketika menarik penis, pria harus menahan penis, pangkal kondom dekat pangkal penisnya. Yang kedelapan, lepas kondom dari penis tanpa menumpahkan semen lalu buang. Untuk membuangnya, pastikan buang di tempat sampah, jangan di kloset. Untuk mencapai tingkat efektivitas yang maksimal dan mencegah kehamilan, gunakan kondom bersamaan dengan penggunaan sediaan spermicide. Yaitu upaya pencegahan umum virus corona yang dapat dilakukan, yaitu pertama, cuci tangan. Yang kedua, jauhkan tangan dari wajah. Ketiga, jangan panik. Yang keempat, stay at home. Yang kelima, gunakan masker. Yang terakhir, bila batuk dan bersin, gunakan lengan bagian dalam untuk menutupnya. Yaitu pentingnya rutin ANC ibu hamil di masa pandemi. Yang pertama, pemeriksaan fisik ANC adalah serangkaian pemeriksaan yang dilakukan berkala dari awal kehamilan hingga proses persalinan. Dalam bahasa kesehatan, K merupakan singkatan dari kunjungan. Dan selama masa hamil, ANC minimal dilakukan 4 kali, yaitu pertama,
1 kali ANC pada usia kehamilan 28 minggu, 1 kali ANC pada usia kehamilan 28 hingga 36 minggu, dan 2 kali ANC pada usia kehamilan di atas 36 minggu. Lalu apa saja tujuan dari ANC? Yang pertama, menjaga agar ibu sehat selama kehamilan, persalinan, nifas, serta mengusahakan bayi yang dilahirkan sehat. Yang kedua, menurunkan morbiditas dan mortalitas. Yang ketiga, memantau kemungkinan adanya risiko kehamilan dan merencanakan penata laksanaan yang optimal. Setelah itu, manfaatnya mempertahankan kesehatan fisik, memonitor kesehatan ibu dan janin, agar tercapainya kesehatan bayi, dan mendeteksi dan mengatasi dini komplikasi dan penyakit kehamilan yang mungkin dapat muncul, seperti hipertensi, diabetes, anemia, dan janin berat badan rendah. Setelah itu, kunjungan K1, itu adalah kunjungan pertama ibu hamil yang pertama kali dengan petugas kesehatan. Yang pertama kali dilakukan pada kunjungan K1 yaitu identitas biodata pasien, riwayat kehamilan sebelumnya, riwayat kebidanan, riwayat kesehatan dari keluarga dan ibu sendiri, pemeriksaan kehamilan, pelayanan kesehatan, penyuluhan, serta mendapatkan 10T, yaitu ditimbang berat badan dan tinggi badan, diukur tekanan darah, di screening apakah sudah pernah mendapatkan imunisasi tetanus, tinggi fundusnya, dan pemberian obat FE untuk mencegah anemia. Selanjutnya kedua, yaitu kunjungan ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya pada trimester 2 atau usia kehamilan 12-28 minggu dan mendapatkan pelayanan 10T. Tujuan K1 dan K2 hampir sama, yaitu menjalin hubungan saling percaya antar petugas, mendeteksi komplikasi, melakukan tindakan pencegahan, mendorong perilaku yang sehat, memulai mempersiapkan kelahiran, dan memberikan pendidikan, kewaspadaan khususnya mengenai hipertensi, penapisan komplikasi, dan mengulang perencanaan persalinan. Untuk K3 dan K4 merupakan kunjungan ibu hamil pada usia kehamilan 28-36 minggu dan sesudah minggu ke-36. Tujuannya sama dengan kunjungan K1 dan K2, tapi di sini ditambahin dengan palpasi abdomen atau perut, menangani adanya kelainan, letak, atau presentasi dari bayi. Yang terakhir, memantapkan persalinan mengenai tanda-tanda persalinan. Yang terakhir ada panduan pemeriksaan kehamilan selama pandemi. Pandemi corona masih menjadi topik utama di seluruh dunia. Ibu hamil lebih rentan terkena COVID-19 karena adanya perubahan fisiologis pada sistem imun selama kehamilan. Hal ini yang membuat ibu hamil rentan terkena infeksi termasuk corona. Melansir dari Korea Herald, terdapat 8 wanita hamil ditempatkan di ruang isolasi setelah tertular COVID-19 di Daegu dan Busan. Dan 1 wanita hamil di Daegu sudah melahirkan, tetapi bayinya dinyatakan negatif. Penularan virus corona adalah melalui percikan air liur pada saat batuk atau bersin. Tidak ada data dan bukti yang menyebutkan bahwa penularan virus corona melalui ibu janin saat kehamilan atau persalinan. Sedangkan menurut WHO, sejauh ini gejala yang akan dirasakan ibu hamil sama dengan lainnya. Dalam analisis 147 ibu hamil, hanya ada 8% yang memiliki gejala penyakit yang parah. Berikut ada cuplikan video. Jumlah pasien yang terinfeksi virus corona udah makin bertambah. Nah, buat ibu hamil, mungkin bertanya-tanya, apa virus corona ini bisa mempengaruhi ibu dan bayi yang dikandungnya? Karena virus corona ini merupakan virus baru. Para ahli terus mempelajari, tapi sampai sekarang belum ada bukti kalau bayi yang di dalam kandungan bisa tertular dari ibu. Bahkan, sejak wabah, virus corona ini nggak terdeteksi pada ASI. Tapi ibu hamil harus menghindari dari virus COVID-19 dengan melakukan tindakan pencegahan. Yang pertama, sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir selama 20 detik. Kalau nggak ada sabun dan air mengalir,
bisa pakai hand sanitizer yang mengandung 60% alkohol. Yang kedua, tutup mulut dan hidung dengan siku yang terlipat pada saat batuk atau bersin. Kenapa sih harus dengan siku terlipat? Karena telapak tangan tuh bisa jadi sumber penularan kuman kalau kita nggak segera cuci tangan. Tapi bisa juga pakai tisu, tapi tisunya harus langsung dibuang ke tempat sampah ya setelah dipakai. Habis itu, tetap harus cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, atau kalau nggak ada, bisa pakai hand sanitizer. Yang ketiga, ibu hamil harus jaga jarak minimal 1 meter sama orang lain. Sebaiknya, ibu hamil nggak berada di dekat orang yang lagi nggak sehat ya. Yang keempat, ibu hamil harus menghindari menyentuh wajah. Kenapa? Karena mulut, hidung, sama mata itu adalah pintu masuknya virus. Yang kelima, kalau mau salaman sebaiknya dihindari dulu ya. Sebagai penggantinya salaman, bisa lambaikan tangan, kasih senyum, atau salam siku. Dan yang paling penting nih, ibu hamil harus terus makan makanan yang bergizi, minum cukup air, dan kontrol ke dokter kandungan atau bidan secara teratur ya. Terima kasih sudah nonton. Selanjutnya, ada upaya pencegahan terhadap paparan virus COVID-19 ibu hamil selama pandemi COVID. Yang pertama, menjaga daya tahan tubuh. Menjaga daya tahan tubuh dapat dengan makan sehat seperti buah, sayur, dan makanan tinggi. Untuk membeli bahan makanan, ibu hamil dapat menggunakan aplikasi belanja online atau delivery order untuk meminimalisir berpergian keluar rumah dan kontak dengan orang banyak. Dan tetap konsumsi suplemen atau multivitamin sesuai anjuran dokter atau bidan. Dan olahraga ringan untuk kehamilan yang dapat dilakukan di rumah seperti senam hamil ataupun kelas olahraga ibu hamil secara online. Yang kedua, melaksanakan perilaku hidup bersih. Yang ketiga, jika diperlukan pemeriksaan di rumah sakit, ibu disarankan menggunakan transportasi pribadi. Yang keempat, bila ibu hamil terpaksa keluar rumah, harus menggunakan masker, sediakan hand sanitizer, dan tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap jaga jarak aman. Yang kelima, ibu hamil ingin melakukan pemeriksaan di rumah sakit atau instansi kesehatan lainnya, sebaiknya ibu membuat janji terlebih dahulu dengan dokter, sehingga ibu hamil bisa datang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan tidak perlu berlama-lama di rumah sakit. Yang terakhir, ibu hamil bisa jika mengalami gejala COVID-19 atau keluarga di rumah ada mengalami, ibu hamil dapat menunda jadwal pemeriksaan kehamilan hingga 14 hari ke depan dan melakukan isolasi mandiri dan hubungi hotline COVID-19 di 119. Setelah itu tips yang pertama, pada trimester 1, ibu hamil cukup 1 kali melakukan pemeriksaan kehamilan saat usia kandungan 11-13 minggu. Yang kedua, pada trimester kedua, ibu hamil cukup melakukan pemeriksaan saat usia kandungan 20 minggu. Yang ketiga, pada trimester ketiga, pemeriksaan kehamilan harus lebih sering karena sudah mendekati waktu persalinan. Pada kunjungan ini, dokter akan melakukan pemeriksaan darah, urin, dan USG untuk memantau tumbuh kembang dan posisi janin, serta untuk menentukan rencana persalinan selanjutnya. Pada masa pandemi COVID-19, ibu hamil tetap perlu melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin untuk memantau kesehatan ibu hamil dan janin. Setelah itu yaitu pada acara penutup, yang pertama tanya jawab yang saya serahkan kepada moderator yaitu Indah Prastuti. Silakan. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu kepada saya. Bila untuk peserta bisa bertanya, mulai dari sekarang, cukup 3 pertanyaan. Silahkan jika ada yang mau bertanya.
Saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Verina. Ya, Mau bertanya, kenapa pada masa pandemi COVID-19 ini sangat disarankan untuk menunda kehamilan? Bagaimana? baik, terima kasih atas pertanyaannya ya, Kak Verina Dwika. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Verina. Jadi, kenapa kok Ibu pada masa pandemik ini tidak boleh hamil atau menunda kehamilannya terlebih dahulu? Karena orang hamil, terutama pada kehamilan muda ya, daya tubuh seorang ibu itu akan menurun, jadi mudah terkena infeksi. Untuk alasan yang lainnya, ibu hamil muda biasanya beresiko keguguran. Oleh karena itu, kehamilan pada masa pandemik ini harus ditunda dulu. Karena apabila mengalami keguguran atau pendarahan, ibu harus datang ke fasilitas kesehatan dan mendapat penanganan tertentu. Bagaimana? Sudah jelas? Terima kasih, sudah jelas. Baik, terima kasih Kak Verina. Ya, sama-sama, Kak. Saya lagi. Jika tidak ada yang bertanya, saya selaku moderator akan menyerahkan waktu kepada MC. Ya, terima kasih. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, bisa saya tutup untuk penyuluhan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, untuk kesimpulannya adalah, dari hasil penyuluhan online saat ini dapat disimpulkan, dari 5 peserta yang melakukan registrasi, hanya 4 peserta yang mengikuti acara penyuluhan hingga acara selesai, dan hanya ada 1 peserta yang mengajukan dan antusias untuk bertanya. Dari pemaparan materi dapat disimpulkan pasangan usia subur adalah pasangan berkisar antara usia 20-45 tahun, di mana pasangan sudah cukup matang dalam segala hal, terlebih dengan reproduksinya sudah berfungsi dengan baik. Ini dibedakan dengan perempuan usia subur yang berstatus janda atau cerai. Dalam materi ini kami mengambil contoh alat kontrasepsi kondom. Cara penggunaan kondom sebagai salah satu alat kontrasepsi sebagai berikut. Gunakan kondom sebelum penis mendekati genitalia eksternal wanita. Sebelum digunakan, terlebih dahulu periksa kondom apabila pria tidak disirkumsisi. Ujung kulit penis harus ditarik ke belakang sebelum masukkan kondom. Gunakan kondom pada penis yang sedang ekresi sepanjang penis sampai mencapai rambut pubis di pangkal penis. Pastikan terdapat pelumas yang adekuat pada bagian luar kondom, karena jika pelumasan tidak adekuat, kondom rentan terhadap sobek akibat gesekan. Setelah ejakulasi, pria harus menarik kembali penisnya untuk mencegah kondom terlepas atau mengalami kebocoran cairan akibat ketika menarik penis. Pria harus menahan pinggir pangkal kondom dekat pangkal penisnya. Lepaskan kondom penis tanpa menumpahkan semen lalu buang, untuk mencapai tingkat efektivitas yang maksimal dalam mencegah kehamilan. Gunakan kondom bersama dengan penggunaan sediaan spermisida. Dan setelah menggunakan kondom untuk upaya pencegahan penularan COVID-19, dapat dengan cara cuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer, atau mandi. Jauhkan tangan dari wajah atau mulut dan hidung menggunakan masker. Bila bersin dan batuk, gunakan lengan bagian dalam untuk menutupnya. Pada masa pandemi COVID-19, ibu hamil tetap perlu melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin untuk memantau kesehatan ibu hamil dan janin sebagai upaya pencegahan terhadap paparan virus COVID-19. Ibu hamil yang sehat perlu melakukan hal sebagai berikut.
seperti menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan sehat seperti buah, sayur, dan makanan tinggi protein. Untuk membeli makanan sehat, ibu hamil dapat menggunakan aplikasi belanja online atau delivery order. Tetap konsumsi suplemen atau multivitamin parental sesuai anjuran dokter atau bidan. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cuci tangan, menghindari kontak dengan orang yang sakit, dan hindari berpergian ke daerah positif yang memiliki kasus COVID-19. Dan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, sebaiknya pada trimester 1, ibu hamil cukup 1 kali melakukan pemeriksaan kehamilan. Pada trimester 2, ibu hamil cukup 1 kali melakukan pemeriksaan saat usia kandungan 20 minggu. Pada trimester 3, pemeriksaan kehamilan harus lebih sering karena sudah mendekati waktu persalinan. Pada kunjungan ini, dokter akan melakukan pemeriksaan darah, urin, dan USG untuk memantau tumbuh kembang dan posisi janin serta untuk menentukan rencana persalinan. Terima kasih. Like I should. When in dark, I walk around the neighborhood.